Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ahmaduhu subhanahu walladzi nafsi biyadihi walladzi khalaqal khalqa biqudratihi wa sarrafa umurahum bihikmatihi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal muslimun rahimakumullah. Wa qala al-musannaf rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumina amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma ghairuhu anapun utawi liyane selawe iku fayajibu mongko wajib alaihi ngatasé mukallaf opo ayarifahum yen to ngaweruhi sapa mukallaf ing ghair ijmalan kelawan gemblengan kelawan borongan. Adapun selain yang 25 nabi, kita wajib mengetahui 25 nabi. Selain itu Allah juga mengutus para nabi yang lain. Kita juga diwajibkan mengetahui walaupun secara global. Contoh seperti Nabi Sis, seperti Nabi Khidir. Nah, zaman dahulu Raja Dzulqarnain beserta seluruh bala tentaranya itu mengadakan perjalanan yang sangat jauh, melelahkan. Tujuan utamanya yaitu adalah mencari Ma'ul Hayah, Ainul Hayah, sumber kehidupan. Nah, ketika itu Raja Dzulqarnain beserta patihnya, yaitu adalah patih Barun, mencari Ma'ul Hayah jauh keliling dunia sampai pada suatu tempat. Ketika itu Patih Barun melihat Ma'ul Hayah. Dengan sendirinya Patih Barun mendekati Ma'ul Hayah sehingga beliau bisa wudu, mandi, minum. Lah, ketika itu Allah langsung mengangkat Patih Barun menjadi seorang nabi yang kita kenal dengan Nabi Khidir alaihi salam. Karena beliau sudah pernah meminum Ma'ul Hayah, maka hidup kekal selama-lamanya hatta yaumil qiyamah. Yang unik sampai sekarang Nabi Khidir kadang hadir di majelis ataupun takziah itu dalam penampilan yang kita tidak tahu, nyamar lah. Uniknya itu beliau punya suatu gua. Yang gua itu siapa saja orang yang masuk, orang itu kalau keluar pasti jerit, berteriak. Entah itu laki-laki, perempuan, besar, kecil, kaya ataupun miskin, ketika bisa masuk ke guanya Nabi Khidir, kok keluar pasti jerit, melung. Kenapa? Itu aneh. Contoh, ketika mereka masuk ke gua Nabi Khidir, mereka sangat lelah, letih, tidak ada udara. Dalam gua mereka nyenggol, apa bahasa Indonesia nyenggol? Tangannya ini menyentuh sesuatu yang bunyi kerincing, kakinya menginjak seperti pasir. Yang satu bilang, apa ini kerincing-kerincing? Lah, paling ya kaleng. Nah terus saya mah mau bawa ini, takut-takut ini harta benda. Loh, ngapain bawa? Ini udah capek, bawa minum, bawa tas, bawa ransel, bawa senjata. Ngapain bawa? Jalan lagi, yang satu ngambil, yang satu enggak. Yang lain sama, apa yang kita injak? Pasir. Saya penasaran, silakan ambil. Yang satu ngambil pasir, kantongin. Yang satu ngapain bawa pasir? Bikin kita berat. Terus setiap orang itu bingung
bingung apa yang dipegang, apa yang diinjak, apa yang diraba, semuanya itu serba bingung. Sampai jauh seluruh rombongan Raja Dzulqarnain itu beserta seluruh bala tentaranya itu melewati gua. Lah, tentara-tentara itu semuanya dalam kebingungan. Ini apa, itu apa, ini apa, ini apa, semuanya bingung. Sehingga rombongan hampir sampai di pintu keluar. Dalam kegelapan tidak bisa melihat. Lah, mereka mulai keluar satu persatu. Yang satu keluar, ketika melihat di sakunya, wah, jerit. Karena apa? Yang dipegang, yang dilihat itu adalah intan, berlian, mutiara. Jerit, waduh. Jerit sekuat-kuatnya. Kenapa kamu jerit? Saya bawa mutiara cuma segegem. Tadi di sana banyak sekali mutiara berserakan. Yang satu lebih jerit lagi, waduh, kiamat. Saya malah tidak bawa apa-apa. Yang lain jerit lagi, waduh, cuma gelang yang saya bawa itu, di sana ada rantai. Semuanya adalah harta benda. Dalam guanya Nabi Khidir alaihi salam. Dan sampai sekarang Nabi Khidir itu masih ada. Biasanya menurunkan ilmu laduni, ilmu yang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kepada orang yang istiqomah. Al-istiqomah itu khairun min alfi karomatin. Kita istiqomah sholat, kita istiqomah baca Quran, itu nanti kita akan timbul karomah. Karomah adalah kejadian ataupun keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang beribadah, rajin beribadah. Kalau tidak beribadah diberi keistimewaan, itu namanya istidraj, pengelulu, cobaan. Ada orang nggak sholat, nggak zakat, nggak sedekah, sakti, itu adalah istidraj. Bismillahirrahmanirrahim. Wayajibulan wajib ngalaihi ngatasé mukallaf aidon hale mali opo ayat akidah yen to nekodaken sapa mukallaf. Anallah utawi taman sedene Gusti Allah taala subhanahu maha suci Allah. Wa ta'ala lan maha luhur sapa Allah. Iku bangsa wis ngutus sapa Gusti Allah an-nabiyya ing Kanjeng Nabi al-ummi kang ummi. Al-Arabi kang bangsa Arab, Al-Quraisy kang bangsa Quraisy. Sayyidina ya Gusti kita rupanya Muhammadin kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam birisalatihi kelawan risalah Allah. Ila kafatil khalqi maris kabehane makhluk al-arabi yo wong Arab wal ajami lan wong ajam wal malaikati lan para malaikat wal insi lan menungso wal jinni lan jin wal jamadat lan watu kayu. Wajib bagi mukallaf, bagi seorang muslim mengetahui, meyakinkan dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad al-ummi, kan bangsa ummi. Karena Nabi tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Al-ummi kan bangsa ummi, mbok-mbok kan ma apa ya ma lah itu al-ummi. Al-Arabi kan bangsa Arab, Al-Quraisy bangsa Quraisy. Itu adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan risalahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk siapa? Untuk seluruh makhluk. Makhluk orang Arab, orang ajam, orang umum seperti kita, ataupun para malaikat semuanya. Wal insi manusia semuanya. Sampai jin ataupun jamadat semuanya tunduk kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Allah, lalu kedua Nabi Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kalimat dua itu saling sambung. La ilaha illallah
wa anna Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Maka kalau kita baca sholawat, bagaimanapun kita baca sholawat, mengagung-agungkan kita, bagaimanapun setinggi-setinggi apa kita mengagungkan kepada baginda Nabi, tetap baginda Nabi adalah utusan Allah. Tidak mungkin kita akan mengangkat Nabi Muhammad sebagai Tuhan, itu tidak mungkin. Karena orang-orang yang tidak suka sholawat itu mengkhawatirkan kita itu mengkultuskan Nabi Muhammad sebagai Tuhan. Tidak mungkin. Kita tahu Allah Tuhan, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa anna syariatahu utawi teman setuhna syariat Kanjeng Nabi iku nasakhot nyalin apa syariat asyara ing pira-pira syariat al muqaddimata kang wis dingin. Syariat syariatnya baginda Nabi adalah menyalin dari syariat yang lain. Contoh Nabi Ibrahim hitan, ane tabi milata Ibrahim Hanifa. Nabi Muhammad hitan, itu adalah nasihat nyalin meneruskan, ataupun tidak nyalin tetapi mentiadakan. Dulu ketika Nabi Adam alaihissalam itu punya putra Qabil dan Habil. Kedua putranya beliau itu mempersembahkan sesembahan kepada Allah. Zaman dahulu itu belum ada kesosialan, saling tolong menolong, saling bantu membantu, itu belum digembor-gemborkan. Nah, suatu ketika Qabil dan Habil mengadakan sesembahan. Kalau sekarang contohlah apel ditaruh di keranjang, letakkan di jalan ataupun di mana. Saya niat ibadah, saya niat menyerahkan ini kepada Engkau ya Allah, serahkan, peluk, letakkan. Yang satu lagi, ya Allah, saya niat sesembahan ini untuk Engkau ya Allah, letak. Lah, nanti yang akan diterima itu salah satu tanda adalah ada cahaya petir menyambar. Nah, ketika petir menyambar salah satu sesembahan ini, maka yang disambar petir adalah yang diterima. Itu ketika Nabi Adam alaihi salam. Nah, terus sampai baginda kita Nabi Muhammad, sesembahan yang diletakkan itu sudah tidak digunakan lagi karena manusia sudah banyak, ada yang kaya, ada yang miskin. Lah, Nabi Muhammad adalah menyempurnakan akhlak. Nabi Muhammad adalah kesosialannya yang paling diutamakan. Nah, kalau dulu sodakoh diletakkan, sekarang tidak. Sodakoh diberikan kepada seseorang yang membutuhkan, tetapi dengan niat lillahi ta'ala. Nyalin. Wa annallaha utawi teman sedaya Gusti Allah Ta'ala ku fadlahu wis ngutamakan sapa Gusti Allah ing Kanjeng Nabi ala sairil makhluqat ing atase sekerina pira-pira makhluk. Wa manalan nulak sapa Kanjeng Nabi sihata tauhid ing sahih tauhid biqaulihi kelawan pangantikane Allah la ilaha illallah ing kalimat la ilaha illallah. Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengutamakan, meninggikan, fadlah mengutamakan terhadap baginda Nabi. Allah mengangkat derajat Nabi Muhammad itu adalah derajat yang paling tinggi. Laulaka lama khalaqtul aflak. Jikalau tidak karena engkau Nabi Muhammad, kalau tidak karena engkau ya Nabi Muhammad, aku akan menurunkan kamu kepada bumi. Aku tidak akan pernah menciptakan seluruh planet alam jagat raya ini, tidak akan diciptakan oleh Allah. Dan engkau adalah yang paling mulia, kekasih Allah, junjungan Allah, yang paling dicintai oleh Allah. Itu adalah baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah mengunci terhadap ketauhidan kita umat Islam dengan kalimat la ilaha illallah.
tiada Tuhan selain Allah. Lah kalau kita tahlil la ilaha illallah, la sebelah kanan panjang, la ilaha illallah ke sebelah kiri. Nah ketika sebelah kiri maka kita niat mengambil, membuang seluruh kotoran-kotoran yang ada di hati. Karena apa? Hati itu yang paling menentukan terhadap seseorang. Kalau hati baik, seluruhnya baik. Kalau hati jelek, seluruhnya jelek. Maka ketika la ilaha illallah, kita menghilangkan seluruh kozurat, seluruh unak-unak, seluruh dosa, seluruh apa saja yang ada di hati, kita hilangkan. Nah, dengan kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Cuma ada Allah, cuma ada Tuhan, yaitu adalah Tuhan satu, yaitu adalah Allah. Maka siapapun orangnya kalau masuk Islam pasti la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tahlil. Kalau Jawa tahlilan. Wallahu a'lam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.